Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Siang, Pak. Om Swastiastu. Siang ini untuk melanjutkan mata pelatihan yang sudah kita lalui kemarin, akuntabilitas nasionalisme, sekarang etika, komitmen, dan anti korupsi. Ya, begitu toh? Ya, Pak. Alhamdulillah kemarin kalian punya tugas individu, sudah saya lihat-lihat. Inti untuk memasukkan nilai itu kalian kayaknya bingung. Tetapi sudah pas untuk bagaimana bisa memasukkan nilai ke dalam indikator, nilai dan indikator itu ke dalam hilang sesaat jaringan, hilang jaringan. Ya, hujan soalnya. Jadi bagaimana? Hujan, ya. Memasukkan nilai. Sudah bagus kelihatan, kedengaran suara saya? Sudah, Pak, sudah. Jelas. Oke. Memasukkan nilai itu tidak nanti harus semua nilai yang ada di akuntabilitas mesti harus dimasukkan ke dalam Kegiatan. Isu yang mengangkat. Iya, isu, ya. Itu tahapan kegiatan maksud saya, ya. Jadi isu yang ada di dalam itu tidak harus semua. Ini kamu mesti harus mempertanggungjawabkan ketika kamu mengangkat nilai itu. Ada yang 7, ada yang wow, keren, banyak sekali. Harus bisa dicantumkan tetap dalam pengisian di tugas fungsi itu. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau ada yang kena misalnya di akuntabilitas, saya kasih contoh sedikit ya, akuntabilitas cocoknya nilai misalnya apa, kepemimpinan, tanggung jawab, Transparansi. ya transparan, itu lihat indikatornya sesuai tidak dengan isu yang kamu angkat untuk kamu aplikasikan di habituasi nanti, ya. Ya, Begitu juga ini etika publik, dan kalau tidak ada di etika itu nilai yang harus dicantumkan, hanya ada misalnya 1-2, apa dia jujur, ya, karena nilai yang sama di situ ada di etika, ada jujur, di korupsi juga ada jujur, tapi indikatornya berbeda, ya kan? Ya, Pak. Itu yang Anda mesti harus kasih pas dia, supaya tidak bias. Tadi saya lihat ini ada beberapa yang memasukkan nilai, sudah ada yang dia narasikan. Justru dinarasikan bahkan cuma 2 nilai. Ketika dinarasikan cuma 2 nilai. Boleh 2 nilai tetapi pas, cocok dengan isu yang kamu angkat. Ya. Paham ini maksud saya? Paham, Pak. Jadi untuk memasukkan nilai-nilai dasar aparat sipil negara itu ASN ke dalam tabel, ada kan tabelnya itu. Jadi ada kegiatan, ada tahapan, ada output, dan ada keterkaitan nilai, serta pendukung itu ada 4, ada 5. Itu Anda mesti harus betul-betul paham, supaya tidak lari itu situasi dan kondisi. Ya, ini kalian, pasang itu saya lihat semua maunya dikasih masuk nilai. Boleh begitu, tapi lihat sesuai tidak ini, pas tidak. Ya? Ya, Pak. Itu. Sekarang materi etika ada apa mata pelatihan etika, komitmen, dan korupsi, apa kendala? Supaya ketika Anda memasukkan, saya sudah bisa baca Anda punya kemampuan untuk berbuat di dalam pembuatan aksi perubahan itu. Ada kendala lain? Silakan coba kemukakan. Tidak usah malu-malu.
Kita mau berbagi. Silakan. Dimulai dari siapa? Ya. Tidak usah malu-malu. Jangan malu-malu, ini kesempatan ada cuma 2 JP untuk 3 materi, 3 mata pelatihan. Nanti pas waktu kita dibutuhkan itu besok ya. Ya Pak. Ya, besok itu Anda mesti harus bisa menyampaikan terkait dengan isu yang kamu angkat dan apa yang menjadi tanggung jawab. Ya. Jadi teknik-teknik Anda untuk melaksanakan pembuatan aksi perubahan itu yang saya mau ingin tahu sejauh mana. Ya, silakan. Tidak usah malu-malu. Supaya ketika masuk di alur pikir proses perencanaan itu, penyusunan rancangan, sudah enak, connect sudah. Ya? Ya Pak. Itu. Silakan, tidak usah malu-malu. Siapa yang mau mulai lebih dulu terkait dengan isu yang sudah diangkat. Dan isunya itu mesti harus hangat, yang sedang dibicarakan, dan ya kesenjangannya, masalahnya berkaitan dengan TUSI, tugas fungsi. Silakan. Ini kesempatanmu. Ada? Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Karena di etika itu ada 14 nilai. Di komitmen mutu ada 4. Sementara di korupsi ada 9 nilai. Silakan, apa yang mau Etika ada 14 nilai Pak ya? Iya. Etika 14 nilai, komitmen mutu ada 4 nilai, korupsi ada 9 nilai. Tinggal dilihat di situ mana yang pas dan cocok. Silakan. Ada yang berarti bertanya kan? Ya Pak, begini Pak, izin bertanya Pak. Untuk nanti selanjutnya ini kan hampir sama juga ininya kan pemasukannya sama akuntabilitas dengan nasionalisme kan Pak? Iya, ya, sama. Cuman harus betul-betul dilihat itu nilai mana yang betul-betul pas dan indikatornya cocok untuk dikaitkan dengan isu yang kalian angkat untuk diaplikasikan di atas kertas. Oh ya. Supaya ketika kamu ngomong bisa tulis, bisa ngomong, ada buktinya, tidak cuma di atas dia gitu. Iya Pak. Kalau misalkan cuma satu saja, berarti satu saja toh Pak. Misalkan yang masuk kalau misalnya yang masuk di situ cuma misalnya di komitmen mutu cuma satu nilai yang tertuang, boleh, tidak ada masalah, ya. Yang penting itu yang bisa dipertanggungjawabkan kan Pak dengan kegiatan kita. Iya Pak. Iya, itu yang saya punya maksud, Subhan. Itu yang saya punya maksud, saudara. Supaya kalian tidak bias. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jangan ketukar ya, satu juga. Jangan ketukar antara kegiatan ya, itu Pak, dengan tahapan, beda nilai yang mesti harus dimasukkan. Kenapa saya bilang beda? Dan tahapan beda. Kalau di kegiatan Anda mesti harus memasukkan agenda 3 yang nilai mata pelatihannya itu WOG, Work of Government, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Ya, itu. Kalau di tahapan kegiatan, Anda mesti harus memasukkan 5 agenda aneka. Ya, mata pelatihan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen etika publik, komitmen mutu, dan korupsi. Itu. Jadi ini yang mesti harus kalian coba serap supaya besok itu untuk keterkaitan memasukkan nilai dan indikator ke dalam isu untuk dihabituasikan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh LAN. Okay? Oh ya Pak. Itu ya. Pak, berarti tahapan kegiatan itu sama dengan sub kegiatan Pak ya? Iya. Beda-beda tipis itu. Jadi kalau kegiatan itu yang besarnya. Yang besarnya kegiatan. Tahapannya itu alur-alurnya begitu Pak ya? Tahapan kegiatan. Iya.
tahapan alurnya. Misalnya contoh, kegiatanmu yang akan kamu laporkan kepada pimpinan atau atasan atau mentor, itu sudah masuk kegiatan, ya. Iya. Jadi tahapannya harus kamu buat dulu apa yang kamu mau melaporkan ke atas. Mau berkonsultasi itu kan harus ada bahannya dulu. Ya, outputnya itu harus dia dapat setujui dan tertulis maupun lisan maupun tertulis. Jadi harus lisan dan tertulis supaya lebih kuat. Kalau kamu kasih cuman lisan, nanti ditanya mana bukti fisiknya terkait dengan kamu laporkan bahwa kamu disetujui mana. Ya ini ada tanda tangan OPD, ada tanda tangan instansi, ya terkait dengan persetujuan isu yang akan diangkat. Ya, siapa? Coba kasih contoh saya dulu, contoh yang sudah kamu buat kemarin itu sekarang dicoba dikaitkan supaya untuk pembelajaran ini bisa saya lihat sejauh mana Anda buat untuk besok. Silakan, tidak usah malu-malu ya. Supaya ketika menguraikan sistematis rincian isu, keterkaitan nilai dan indikator, pas. Itu yang saya mau dengar sekarang dulu, supaya besok itu kamu tidak kelabakan. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan supaya saya bisa berbagi. Karena kalau kamu diam, saya tidak bisa jelaskan apa yang kamu mau. Kamu diam itu emas, tapi kamu diam-diam akan mencemaskan saya. Ya, begitu juga kalau saya diam, kamu akan cemas. Sementara kita di kesempatan ini minta supaya kamu itu aktif dalam penyampaian maupun tulisan, supaya ketika apa yang kamu tulis itu kamu tidak paham, kamu bisa tanyakan ke saya. Silakan. Siapa lagi? Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Tidak usah malu-malu. Berarti yang kita ambil indikatornya itu yang harus ada bukti fisiknya ya Pak? Iya. Harus ada bukti fisiknya. Bisa. Jadi kalau karena ketika kamu ya Pak. Tunggu dulu. Gimana ya yang ribut ini? Sekali suaranya niang di telinga. Ya, kecil. Jadi itu yang Anda angkat nilai dan indikator itu harus pas dengan isu yang kamu memuat, supaya tidak bias kamu punya penyampaian nanti. Ya. Kadang-kadang ada yang ditulis tapi beda yang disampaikan. Kadang-kadang yang disampaikan tapi beda dengan yang ditulis. Ya kan, biasanya kan begitu toh? Bagaimana Putu? Betul ya, atau Pak? benar? Betul Pak. Ya itu. Jadi apa yang menjadi ketentuan untuk penyampaian itu harus betul-betul tersirat dan tersurat. Jadi ketika sudah tersurat, bacanya enak. Ya. Kalau kemarin sudah akuntabilitas nasionalisme, sudah ada beberapa yang saya lihat bagus, cuma yang ada yang saya tegur di WA karena dia tidak berkonsultasi dulu dengan beberapa teman untuk untuk langsung mengirim ke LMS. Itu mesti harus. Kalau di etika itu ada memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Nilainya, indikatornya kan setia dan mempertahankan undang-undang. Itu juga menjalankan tugas secara profesional, apalagi memelihara dan menjunjung tinggi standar etika tulus. Ada 14. Ya, etika ada 14 nilai. Ya, ada 14 nilai. Iya. Memegang teguh. Jadi ini yang harus kalian coba rangkai untuk bisa memasukkan ke dalam. Kalau komitmenmu itu cuma 4.
Jadi efektif, efisien, Inovasi inovatif ya, mutu. dan berintegritas, Ya. berorientasi. Inovatif dan berorientasi. Itu saja. Anti korupsi ada 9. Jujur, kepedulian, apalagi kemandirian, apalagi kemandirian, disiplin, ada tanggung jawab, ada kesederhanaan dan keberanian. Tanggung jawab, keberanian. Keadilan, ya. Adil. Ya, itu. Itu dia yang mesti betul-betul nilai-nilai itu tertuang dan masuk ke dalam tusi serta kasus yang diangkat, ya, isu yang diangkat. Kemarin ada beberapa yang kayaknya, waduh, paham dia tapi dia narasikan. Boleh begitu, tapi lihat teman-teman punya ya, supaya tidak bias Anda. Bingung juga saya kalau kalian terlalu menarasikan, mesti harus baca keseluruhan. Ada yang mau disampaikan, Wahyu? Ada yang mau disampaikan supaya kalian tidak mengantuk? Silakan. Ya, Wahyu. Ya Pak, ini Pak, kan ada beberapa penindikator yang mirip-mirip Pak. Contohnya kayak di bagian akuntabilitas, konsisten, indikatornya melakukan tindakan aturan perundang yang berlaku dari waktu ke waktu, dengan poin etika Itulah saya bilang. Yang kaitannya juga dengan melaksanakan aturan yang berlaku. Apakah ditulis berulang Pak untuk karena mirip-mirip gitu indikatornya. Apakah ditulis berulang untuk pelaksanaan fungsinya sesuai dengan instansinya atau satu kali saja Pak karena mirip-mirip di indikatornya. Dengarkan saya baik-baik. Ini yang saya coba ulang ketika tugas fungsimu dan isu yang ya. Kedengaran? Wahyu, kedengaran suara saya? Kedengaran ya, Pak. Suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. 1 atau 3 nilai yang kamu mau angkat di setiap nilai dan indikator, cari yang pas dengan tusi dan isu yang kamu angkat supaya tidak berulang. Ingat, supaya tidak berulang, makanya cari lihat nilai itu hampir-hampir sama semua nilainya. Cuman ada yang betul-betul pas dengan isu yang diangkat sesuai dengan tusi, tugas fungsi, dan bisa dibaca keterkaitannya itu. Oh, ini keterkaitannya ini. Dan yang lebih tahu itu Anda, kalian, bukan saya. Saya cuma mengarahkan supaya tadi kan bilang, oh Pak ini sudah berulang. Ya kalau dia berulang, misalnya akuntabilitas ada 2 atau 5 atau 3. Oke. Di nasionalisme jelas mesti harus ada ketuhanan dan kemanusiaan atau sosial yang ada keterkaitan dengan isu yang kalian angkat. Kan begitu toh? Oke, 2. Sekarang etika, di etika itu kan mesti harus beretika terkait dengan yang ada di dalamnya itu. Misalnya dia dapat di situ 2 nilai, 3 nilai, oke, masuk, lihat indikatornya cocok, pas, masukkan, ya, supaya tidak bias. Begitu juga di komitmen. Kalau tidak ada di komitmen, tidak usah paksakan. Tidak ada di korupsi, tidak usah paksakan, ya, seperti itu. Tetapi mesti harus tertuang itu nilai, karena itu nanti yang Anda mesti harus habituasikan, ya. Di saat Anda nulis, Anda bisa baca, Anda bisa tulis, Anda bisa aplikasikan, dan Anda bisa kerjakan. Bukti fisiknya itu Anda mengerjakan. Jadi Anda tidak harus cuma bisa menulis. Tapi Anda harus bisa bekerja. Kerjakan itu, apa yang Anda tuliskan itu. Ya? Itu maksudnya.
Jadi ini sudah ada bayangan untuk besok ini kira-kira untuk memasukkan rangkaian 5 aneka ini. Jadi nilai di akuntabilitas, nilai di nasionalisme, nilai di etika, nilai di komitmen, dan nilai di korupsi. Kaitkan dengan indikatornya supaya pas. Bisa? Ada kendala? Jadi keterkaitan nilai sudah ditahu, sudah dipahami. Kalau untuk kegiatan, masukkan agenda 3. Kalau untuk tahapan, masukkan agenda 2. Ya, mata pelatihan agenda 2 aneka, itu masuk di tahapan. Kalau mata pelatihan agenda 3, masuk di kegiatan. Jadi kegiatan minimal 4, maksimal ya terserah Anda sebanyak-banyaknya. Mau banyak 5, mau 6, tidak ada masalah. Kalau tahapan, ya di awal modul 3 boleh, 2 boleh. Setelah Anda dapatkan tahapan, outputnya harus sesuai dengan hasil kinerja dari kegiatan itu. Sudah paham ini? Coba kasih bayangan dulu siapa yang mau menyampaikan untuk tahapan ini ke besok. Silakan. Saya mau dengarkan dulu. Nanti saya jelaskan kalau ada yang kurang. Kita berbagi. Siapa yang mau mulai? Silakan. Tidak usah malu-malu. Kesempatan Anda ini. Jangan diam. Karena kalau Anda diam, saya cemas. Kalau saya diam, Anda mencemaskan saya. Ayo. Ada yang mau coba? Ada yang sudah buat untuk merangkai keseluruhan nilai ke dalam nilai dan indikator ke dalam tugas fungsi dan isu? Coba, silakan. Saya mau coba. Mau dengar. Maaf Pak, Randi izin bertanya. Ya, siapa ya? Silakan. Randi. Randi, ya silakan Randi. Ya Pak, kalau saya sih masih ada ini Pak, sedikit. Jadi misalnya Pak, misalnya buka dulu kau punya masker supaya jelas kau Bang. Masker ada orang lain di sebelah kan tidak ada. Kalau tidak ada, bukalah. Banyak. Ya. Ya, ini Pak, yang saya mau tanyakan, misalnya dalam kegiatannya kita atau tahapan kegiatannya, itu kegiatannya berbeda, tahapan kegiatannya berbeda, tapi nilai indikatornya itu sama, tidak apa-apa itu Pak? Apa maksudnya bagaimana? Coba kasih contoh saya. Misalnya dalam kegiatan dua kegiatan, dalam itu yang kita angkatkan berdasarkan studi. Nah, kasih jauh sedikit kau punya mic supaya tidak terlalu ngebrong dia ya. Iya, oke. Ya, sudah Pak? Ya. Ya sudah Pak? Ya. Jadi misalnya begini Pak, misalnya saya punya kegiatan atau tahapan kegiatan kan, ini kan berbeda tahapan kegiatannya, tapi di dalamnya itu ada indikator kan kita kaitkan dengan indikator keterkaitan kan, misalnya etika publik. Jadi indikatornya itu sama, tapi kegiatannya berbeda, tidak apa-apa Pak. Kegiatannya yang kita lakukan berbeda, tapi untuk indikator kegiatan berbeda. Misalnya saya kasih contoh. Kau di instansi mana deh? Di Madani Pak. Madani kesehatan. Oke. Jadi ketika itu menyangkut tentang publik, itu kegiatanmu kau mesti harus taruh di situ menyangkut kegiatan publik, ya kan keterkaitannya ada di agenda 3. Kenapa saya bilang ada keterkaitannya di agenda 3? Karena Anda menyangkut publik. Ya, itu. Jadi ketika kegiatan itu menyangkut keterkaitannya dengan umum, maka Anda mesti harus taruh di situ di agenda 3 pelayanan publik.
Kalau dia di situ ada keterkaitan dengan berkoordinasi, konsultasi dengan semua instansi, berarti Anda taruh WOG. Kalau Anda di situ menyangkut tentang manajemen, berarti Anda aparat manajemen ASN yang ditaruh di atas dari kegiatan itu. Jadi untuk tahapannya, Anda sudah mesti harus lihat misalnya membuat, kalau di awal kegiatan Anda mau berkonsultasi dengan mentor atau dengan atasan, toh itu kan kegiatan, masuk kegiatan. Sebelum Anda masuk ke tahapan itu, Anda mesti harus buat dulu apa yang Anda mau sodorkan kepada atasan terkait dengan apa yang Anda mau buat itu isu, ya. Tanyakan ke dia isu ini, dari 3 isu yang saya buat ini Pak, kira-kira mana yang pas dan cocok, kan begitu. Nah itu masuk di tahapan kegiatan. Nah tahapan kegiatan ini keterkaitan nilainya di mana? Etika, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, atau komitmen mutu, atau korupsi. Paham ini? Di tahapan itu ya. Nanti output dari hasil kamu konsultasi ke atasan tadi dan sudah dibuatkan dia punya rancangan, di tahapan kegiatan itu, outputnya itu kan kamu mendapat persetujuan dari atasan, kan gitu, ya. Dapat persetujuan lisan maupun tertulis. Kan? Kalau tertulis ada cap dari OPD, supaya ketika Anda ditanyakan, oke, kamu punya kegiatan ini disetujui mentor, iya Pak, disetujui mentor, atau iya Bu, disetujui mentor. Mana bukti bahwa kau disetujui secara lisan dan ini tulisannya ada cap kantor. Paham ini maksud saya? Oke, itu sudah keterkaitannya. Jelas? Iya. Yang lain ada yang belum jelas lagi? Ada satu Pak. Mohon maaf Pak, saya bertanya lagi. Ya, silakan. Apa-apa? Ya. Jadi kalau yang seperti Bapak bilang tadi, kalau integrasi dia masuk di WOG ya? Iya, kalau kegiatan maksudnya di agenda 3. Agenda mata pelatihan agenda 3. Kan agenda 3 itu ada 3 materi pelatihan. Ada WOG, ada pelayanan publik, dan ada manajemen ASN. Itu di kegiatan masuknya. Kalau tahapan, ya itu tadi aneka. Tahapan dia keterkaitannya ada di aneka. Karena itu bagian yang akan Anda mau lakukan, Anda kerjakan, Anda buktikan bahwa ini yang saya kerjakan. Paham ini? Iya, kira-kira seperti begitu. Tidak ada yang susah ini. Dan tahapan berarti saya? Ya, dia tahapan itu yang masuk di agenda 2, itu yang masuk di aneka. Aneka itu bukan nilai, tapi aneka itu adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka, namanya aneka, bukan nilai dia, tetapi bagian dari singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, dan ya Pak. Paham Pak, ada bayangan. Iya, justru ada bayangan. Kemarin saya sudah kasih bayangan memang, cuman kamu pas tulis, aduh semua nilai mau ditaruh ini, ada yang 7 nilai, di akuntabilitas 7 nilai. Ini mereka bisa terapkan semua tidak ini. Makanya kan saya minta di grup dulu, tanyakan Pak ini bagaimana supaya saya kasih grup kemarin itu, jangan ke Jurnas. Kalau ke Jurnas, ke juru-juru nasional. Begitu masuk saya lihat, aduh ada yang dinarasikan tapi cuma 2 nilai. Maksudnya tidak cocok lagi, tidak pas dengan isu yang diangkat. Dia bilang, oh maaf saya punya isu, saya cantumkan di situ. Ya kau ingat bisa bayangkan, oh ini saya punya isu, oh ini nilai yang saya mesti harus masukkan. Ini indikator yang pas karena sesuai dengan tugas fungsi saya. Gitu aja susah. Ya, sudah ada bayangan. Jadi besok itu rangkaian keseluruhan nilai yang kamu sudah tuangkan ke dalam tusi, tugas fungsi, dan isu yang kamu angkat, itu yang dikemukakan supaya mau dilihat, oh sudah ini, sudah bagus. Jadi waktu itu pas saya lihat atau coachingnya lihat, oh ini sudah bagus, sudah sesuai. Karena kalau cuma dinarasikan tapi tidak sesuai dengan DP-nya nilai, hancur. Berkeping-keping lagi. Ya.
Apalagi kemarin si Purba dia sempat komen ke grup besar, aduh saya punya belum masuk, padahal sudah masuk, cuman dia tidak dapat lihat, tak tutup DP mata mau lihat. Siapa lagi? Ernest, ada yang mau ditanyakan Ernest? Mana Ernest? Ernest, apa yang masih bingung? Kau bingung juga Ernest. Ya ada Pak. Mana? Siapa? Nggak ada Pak. Pak, Siapa yang mau bertanya tadi? Ya silakan. Siapa? Reski Pak. Oh iya silakan. Jadi ini Pak yang dimasukkan di aneka ini harus semua ada outputnya begitu Pak. Jadi terukur begitu. Semua Iya, nilai-nilai kita masukkan. Jadi nilai terukur itu saya sudah kasih contohkan tadi. Ketika kegiatanmu itu kamu akan laporkan kepada atasanmu, kau mesti harus nulis dulu apa yang kamu mau laporkan itu ya. Itu sudah isu. Ya, ada isu yang direncanakan ada 3. Kecil sedih. Ya, ada isu yang diangkat itu sudah itu yang mau dilaporkan ke atasan. Ketika Anda sudah melaporkan ke atasan, Anda menulis dulu, nulis dia ini yang saya melaporkan Pak. Kira-kira mana yang pas dari antara 3 ini yang saya coba rencanakan. Tak? Gitu sesuai tusimu. Setelah itu baru kau cantumkan di situ mendapatkan persetujuan atau memasukkan apa dari kegiatan itu melapor kepada atasan dan mendapat bimbingan dan arahan di tahapan kegiatannya, membuat rancangan isu yang minta persetujuan dari atasan tadi. Outputnya ya mendapat persetujuan dan lisan dan tulisan. Paham itu? Tadi saya kasih contoh begitu deh. Jadi masuk di nilai mana dia? Tahapan itu yang tadi itu masuk di nilai mana? Yang sudah kau buat itu nilai mana? Kalau kan kegiatan kan sudah ditahu bahwa ketika kita berkonsultasi, kita bersosialisasi dengan orang yang di atas, itu masuk ke agenda 3, WOG, Work Output Document. Bisa paham ini? Ya, paham Pak. Iya, itu sudah paham. Izin Pak, mau bertanya? Ya, silakan. Antonius silakan. Pak. Gini Antoni, Pak, silakan. Iya Pak. Saya pemahamanku begini Pak. Minta maaf sebelumnya soal output itu. Saya kira itu output itu hasil dari apa yang kita harapkan Pak. Contoh gini, rencana tindakanku misalnya saya di bagian instansi kesehatan, saya di ruangan UGD saya ingin melakukan misalnya edukasi terhadap keluarga pasien baru masuk. Nah, itu tindakan yang saya pengen bikin itu saya mau buat leaflet misalnya. Supaya saat saya menjelaskan ada juga media yang saya terapkan. Ya, itu kegiatan untuk membuat leaflet di dalam satu penyampaian kepada publik, toh? Ya, itu tahapannya ya sudah yang dibikin sesuai dengan nilai. Yang mau saya simpulkan di sini berdasarkan pemahaman saya itu Pak, outputnya itu berarti setelah kita melakukan itu nanti apa yang kita bisa dapat. Misalnya keluarga pasien itu mungkin kalau dulu tanpa leaflet dia masih bingung, masih sering bertanya, tapi dengan leaflet, dengan adanya leaflet bisa lebih paham, atau dengan gambar bergerak atau dengan media lain bisa lebih paham. Analisa saya, pemahaman saya seperti itu Pak soal output. Saya nggak kepikiran untuk output itu tanda tangan atau dalam bentuk persetujuan dari atasan seperti itu Pak. Terima kasih. Londa, itu untuk tahapan awal. Kan ada berapa kegiatan yang akan kau buat? Saya cuma kasih contoh di kegiatan 1. Kegiatan 2-nya kan itu pembuatan leaflet. Sekarang kan begini, ya, mohon maaf jangan potong dulu saya supaya masih terangin ingatan. Sekarang begini, Anda buat kegiatan itu kan Anda mesti harus melapor dulu kepada atasan bahwa ini yang saya akan mau buat. Kan gitu toh? Anda tidak bisa jalan sendiri kalau Anda tidak dapat. Iya,
Tidak bisa jalan sendiri kalau. Nah itu ketika Anda mau melapor ke atasan, mau menyampaikan kepada mentor bahwa ini yang Anda buat, itu ada kegiatannya. Kegiatannya itu misalnya. Terus tahapannya apa? Tahapannya kan sudah bilang buat ini, buat itu. Oke. Itu keterkaitan nilai sudah mesti harus tertuang. Keterkaitan nilai di kegiatan, keterkaitan di tahapan kegiatan. Outputnya apa? Hasilnya apa? Hasil yang kamu mau sampaikan kepada orang-orang, ini hasilnya. Itu output namanya. Ya. Jadi ada input, ada hasil, ada output. Ya. Kalau dulu ada input, ada proses, ada output. Sekarang tidak, hasil. Mau ingin dilihat mana buktinya. Itu output, bukti bahwa benar kau buat lead itu, ada orang yang lihat, dia paham. Paham ini maksud saya atau saya masih harus turun lagi untuk menyampaikan lebih jelas? Jadi output itu tadi kan ketika kau mau melapor kepada atasan, kau dapat persetujuan, mana persetujuannya? Cuma lisan, oke saya setujui. Itu tidak bisa dipakai sebagai bukti bahwa kau disetujui. Tetapi ketika kau disetujui secara lisan, oke secara lisan, kau buatkan surat penguatannya. Surat keterangan bahwa yang saya angkat isu ini mendapat persetujuan dari mentor dan atasan saya. Ditandatangani dan dicap kantor di institusi. Itu yang nanti kau akan bawa sebagai bukti bahwa benar kau melaksanakan kegiatan itu disetujui oleh mentor. Paham ini? Siapa paham Pak? Ya itu, begitu itu outputnya. Jadi kau rangkai saja di situ lihat, oh misalnya kegiatan ini buat lead plate apa segala macam. Outputnya ketika terbuat lead plate untuk disebarkan ke ruangan-ruangan, para pasien memahami dan mengerti, itu saja. Ya, pengertiannya mereka itu, oh ya setelah mereka baca, kau foto teks. Foto dia sedang membaca bahwa dia paham terkait dengan apa yang. Atau kau videokan, sudah, itu bukti bahwa benar mereka itu paham terkait apa yang kamu mau buat. Paham ini? Itu yang makanya diinginkan di saat ini, dalam aksi perubahan itu ada pernyataan tulisan dan penyampaian lisan, tapi harus dibuktikan dengan video atau, kan sekarang sudah serba canggih ini. Kan kalau ada yang, oh ini, ketika dia baca, apa tanggapan Bapak ketika membaca leaflet yang kami tempelkan di ruangan-ruangan ini? Oh iya, kami lebih paham dan mengerti. Ya, itu yang diambil, dia punya pemahamannya mereka itu diambil di video atau di foto atau di apa, itu inisiatif Anda sebagai orang yang pencari ide. Bisa? Paham ini? Paham Pak? Ya, terima kasih. Yang lain? Ya, kembali kasih Pak. Kembali kasih ngikut nih. Kembali kasihnya ngikut nih. Apa-apa boleh, bagus itu. Supaya saya ada sahabat. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Tidak usah pusing. Oh, saya izin dulu sebentar ya, host. Saya izin sebentar. Izin dulu sebentar. Ya, silakan Pak. Ya, siapa lagi yang mau ingin sharing terkait dengan hal yang sudah ada?
Tidak usah malu-malu, silakan. Silakan. Kedengaran suara saya? Oke. Lanjut. Siapa lagi? Yang belum paham itu coba silakan bersuara. Antonius sudah paham, Antonius? Siap, sudah Pak. Iya, seperti itu kira-kira ya. Jadi besok itu tidak usah ragu untuk menyampaikan. Kalian sudah punya isu semua kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Iya. Oke, isu itu yang saya coba kamu bolak-balik sampaikan ke saya dulu supaya besok saya ada gambaran untuk bisa membaca sejauh mana pemahaman Anda untuk memasukkan nilai itu ke dalam tugas fungsi pada isu. Disilahkan. Coba salah satu sebutkan. Oh, supaya saya bisa baca. Oh, ini saya misalnya kegiatan 1-2. Sampaikan dulu itu kegiatan, output tahapan kegiatannya. Jadi begini, misalnya begini. Misalnya begini ya, saya kasih contoh dulu sedikit saja. Ini sebenarnya turun lagi ke C2 ini, tapi tidak apa-apa daripada kalian bingung terus. Jadi ketika kalian dapat isu, halo kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Dapat isu, ketika kalian dapat isu, Anda buatkan kegiatannya. Setelah buatkan kegiatannya, lihat tahapan kegiatan apa yang pas dan cocok untuk bisa memasukkan nilai dan indikatornya. Outputnya dilihat sejauh mana Anda melakukan kegiatan dan tahapan. Ya. Nanti keterkaitan nilai di agenda 3 dan agenda 2 itu sebenarnya mudah. Kalau sudah ditahu apa kegiatannya, apa tahapannya, apa outputnya. Itu. Ya, coba salah satu di sini yang kemarin siapa yang kayaknya seperti masih bingung. Randi masih bingung, Randi. Kemarin tugasnya Randi, siapa lagi? Siapa yang bingung? Coba siapa yang bingung? Tidak usah malu-malu. Aduh, kita berbagi ini. Nanti saya pandu kalau Anda, nanti pas di saatnya bahwa Anda ditanya oleh penguji, Anda bingung untuk menjawab. Ya. Mana? Coba kasih kesempatanmu ini, waktumu singkat ini ya, tidak terlalu banyak ini waktu. Nanti kalau saya nanti coachingnya di 66 bukan di angkatan 20. Jadi pas Anda dapat dengan coaching yang killer, aduh, dia biarkan itu. Tidak dia pandu, makanya saya mulai pandu memang begini supaya kalian bisa berbuat. Ayo. Tidak usah malu-malu. Husin, sudah Husin? Mana? Husin Lahati. Mana kau punya? Coba kau bukakan kau punya isu. Husin. Pak. Ya Pak. Ya, silakan Husin. Mana kau punya? Kau angkat dulu. Apa kau bingung-bingung saya lihat memasukkan nilai di dalam akuntabilitas dengan nasionalisme kemarin. Baru 2 manusia bingung. Nah, coba kemukakan mana isumu yang kau bisa angkat. Isu yang saya ambil itu Pak, kurang maksimalnya pengumpulan bahan-bahan usulan program. Buka dulu kau punya ini sebentar, buka dulu supaya kedengaran ya seperti yang ngobrol. Isu yang saya ambil kemarin Pak, kurang maksimalnya pengumpulan bahan-bahan usulan program kegiatan. Terus tahapan kegiatannya awal apa? Konsultasi mentor yang dia terima itu dari ya, ngomong, nggak usah takut-takut bicara. Saya buka filenya dulu. Buka filenya kau saja yang lihat, tidak usah kau kasih lihat saya. Saya so tahu dia punya ujung-ujung. Baru kau bacakan ke saya. Coba, ayo, kau lihat saja sendiri, baru kau sampaikan ke saya seperti ini Pak kejadiannya. Karena itu kau bisa tulis, kau bisa baca sampaikan. Secara lisan maupun tulisan, kan gitu. Buktinya gampang, kita cari bukti gampang. Ayo. Ya Pak, yang pertama itu kan meminta persetujuan
persetujuan, Pak. Oke. Itu satu. Kegiatan pertama itu. Ya, Sudah Pak. dapat persetujuan? Sudah dapat kegiatannya? Sudah dapat persetujuan. Kemudian saya tahapannya dulu. Membuat. Saya mau dengar tahapan. Oh, tahapan dari permintaan persetujuan itu ya, Pak? Ya. Kan ketika kau belum disetujui, kau buat dulu. Di tahapan itu membuat rancangan atau membuat rancangan untuk dikonsultasikan dengan mentor atau atasan. Kan gitu. Itu tahapan kegiatan. Tahapannya itu. Setelah itu, Anda lihat, oh ini tahapannya. Harus dapat persetujuan, dapat outputnya, dapat persetujuan, lisan maupun tulisan. Boleh nanti di tahapan kegiatan itu, Anda cantumkan di atas dapat persetujuan lisan. Nanti kan dia punya ketiga baru dapat outputnya mendapat persetujuan tulisan yang ditandatangani dan dicap. Boleh. Jadi tahapan kegiatan itu dioper di ABC saja atau 1, 2, 3. Coba makanya kau ngomong supaya saya gampang menjelaskan. Kalau kau diam seperti itu saya tidak bisa. Ngomong saja kegiatan saya Pak ada, misalnya begini, kegiatan saya Pak ada 4. Di dalam tahapan kegiatan yang pertama saya ada 3. Di tahapan kedua saya ada 2 atau 3. Di tahapan kegiatan yang ketiga ada 4. Di tahapan kegiatan yang keempat ada 3. Itu yang saya mau ingin kamu tahu, kamu sampaikan keterkaitan nilai di dalam tahapan kegiatan yang pertama. Di tahapan pertama kegiatannya masuk di Work of Government atau WOG. Tahapan kegiatannya masuk di akuntabilitas apa? Nilai apa di situ yang kau tahu? Ya, di akuntabilitas ada 9 nilai, saya kurang hafal tapi saya tahu dia punya alur-alur. Karena yang lebih tahu kalian di dalam. Masuk dari salah 1 atau 2, 3, 4 boleh di akuntabilitas. Di nasionalisme boleh kamu ambil apa misalnya ketuhanan. Oke, hadirkan Tuhan setiap pelaksanaan kegiatan awal. Terus ambil masuk dapat keadilan sosial atau apa yang ada di situ dan keterkaitannya itu tahapan. Sudah masuk. Sudah 32 nilai. Nanti masuk di etika. Masuk di etika itu apa? Ya. Transparan, etika itu masuk. Masuk di korupsi apa? Masuk di komitmen mutu apa? Itu maksud saya. Itu yang kamu mesti harus jelaskan secara detail seperti ini. Keterkaitan itu. Masih bingung. Jadi tidak semua aneka itu masuk di tahapan ya Pak? Tidak semua nilai. Bukan aneka itu bukan nilai. Iya, maksudnya aneka itu singkatan dari akuntabilitas ya. Iya Pak. Jadi tidak semua nilai. Tapi lihat mana yang pas dengan Anda punya tugas fungsi dan Anda punya isu yang Anda angkat. Ya, isu yang Anda angkat itu cocok tidak? Apa yang Pak Joget itu? Bisa paham? Paham Pak? Iya Pak, paham Pak. Paham, ya, itu. Apa lagi? Coba kemukakan dulu. Kira-kira seperti apa kau punya isu. Nanti besok seperti itu. Jadi tinggal kau sampaikan satu demi satu orang yang saya mungkin minta. Seperti itu. Jadi merangkai keseluruhan nilai. Besok itu merangkai keseluruhan nilai yang tertuang dalam akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan korupsi. Dirangkai sudah. Boleh, supaya pas waktu, ya silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ya, isu saya kan ini Pak, apa namanya, kurang maksimalnya pelayanan di bandara rumah sakit. Kemudian ini contohnya begini Pak, kan tentang media informasi stok darah. Kemudian tahapan kegiatannya yaitu adalah mempersiapkan alat dan bahan untuk media informasi.
Untuk etika publik itu masuk di tanggung jawab. Kemudian untuk di komitmen mutu masuk di integritas tinggi. Kemudian di anti korupsi masuk di tanggung jawab dan kerja keras. Kemudian selanjutnya melakukan kunjungan ke ruangan perawat pasien untuk menginformasikan kepada perawat. Untuk nilai-nilainya yaitu etika, untuk etika publik itu masuk di tanggung jawab indikatornya. Kemudian teliti dan sopan. Kemudian untuk komitmen mutu itu masuk di efisien. Anti korupsi masuknya di tanggung jawab. Seperti itu, Pak? Atau bagaimana? Ya. Jadi sudah betul seperti itu, cuma supaya terukur dan tersurat dia bagus, ya, dia Pak. Ini masuk di nilai akuntabilitas misalnya, ya. Satu jurusan. Ini masuk di nasionalisme, urut dia. Ini masuk di etika publik. Ya, ini masuk di komitmen mutu. Ini masuk di anti korupsi. Supaya dia terurut ke bawah. Jangan kamu kasih bermain. Ini masuk di etika publik. Tiba-tiba ini ada masuk di akuntabilitas. Berarti dia mundur lagi ke belakang. Padahal sudah dilewati itu akuntabilitas. Ya. Itu maksudnya supaya ada runut dia, terukur dan tersurat. Ya Pak, yang tadi saya masukkan etika, komitmen sama anti korupsi Pak. Akuntabilitas dengan nasionalismenya karena lewat, jadi saya belum kasih masuk. Ya. Iya, jadi itu mesti harus runut dia supaya kamu tidak. Oke, sudah pas itu. Sudah begitu dia, cuman kasih runut dia ya. Pak. Jadi akuntabilitas sesuai dengan aneka yang Anda sebutkan. Kalau bahasa Anda baca mesti dari naeka, sudah beda itu kalau sudah berarti dari nasionalisme, akuntabilitas, kan naeka dia. Berarti kamu takut untuk berarti naeka dia. Kalau aneka tidak, dia terukur dari akuntabilitas, nasionalisme. Iya Pak. Iya, itu sudah saya paham itu ya. Coba yang lain lagi, kasih kesempatan lagi yang lain. Mana Nur? Coba Nur. Kemarin ini berempat sih masih bingung ini. Silakan. Tidak usah malu-malu. Sekarang kesempatanmu untuk bisa menyampaikan itu. Supaya saya tidak terlalu berbusa-busa. Saya sudah bisa mengukur ini. Berarti Anda sudah paham. Silakan. Apa lagi? Husin so paham kau? Husin? So paham? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Nanti mau dirancang ulang Pak. Iya. Kegiatanmu berapa tadi? Kegiatanmu berapa? Kalau kegiatan saya Pak ada 5 Pak. Ya. Oke. Sudah target itu 5. Berarti sudah masuk dalam penilaian kamu. Jadi usahakan 4 ke atas, jangan turun dari 5. Iya Pak. Iya Pak. Bagaimana merangkai dia, menyampaikan dia. Jadi ketika menyampaikan di awal itu, saya kira begini. Mau menyampaikan di awal itu, saya punya isu bla 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 yang terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan pertama bla bla bla, yang tahapan kegiatannya ada 3. Kegiatan kedua, tahapan kegiatannya ada 3 bersama output. Keterkaitan nilai nanti disebutkan setelah Anda menyebutkan 5 kegiatan yang Anda rencanakan dengan beberapa output dan tahapan kegiatan ke output. Keterkaitan nilai yang saya buat di kegiatan ada masuk di dalam WOG, itu kegiatan. Terus keterkaitan nilai di tahapan ada akuntabilitas, ada nasionalisme, ada komitmen mutu, dan ada korupsi. Boleh. Begitu di tahapan kegiatan berikut, masuk juga mulai dirunut lagi dari akuntabilitas, komitmen mutu, dan nasionalisme serta komitmen mutu serta korupsi. Begitu saja, nggak ada susah. Ya Pak. Saya sampaikan ini berdasarkan apa yang sedikit saya miliki,
Yang saya tahu kalian sudah memiliki. Tinggal saya sampaikan supaya lebih paham lagi. Apa lagi? Nur sudah, Nur. Nur Reski sudah. Apa isumu, apa yang kau buat di dalam kegiatan? Tidak usah malu-malu, coba. Kalau saya isunya Pak, belum optimalnya pelayanan fisioterapi pada kasus stroke. Di situ kegiatannya bikin banner Pak. Terus ada juga kuesioner kepuasan. Ada 3 Pak. Loh, tambah 1. Apa tambah satunya? Supaya dia cukup 4. Sama ini. Kalau yang baru saya dapat Pak, yang pertama itu membuat banner yang isinya seputar stroke. Kemudian yang kedua kegiatannya itu menterapi pasien. Ada sampel dari pasien yang ini dilihat perubahannya selama dia terapi. Terus pengadaan alat dan bed. Baru 3. Iya. Ya. Di awal itu kegiatannya kau mau buat isu membuat isu itu kan mesti harus lapor dulu ke mentor. Iya. Lapor dulu kepada atasan. Itu boleh masuk kegiatan 1. Oh. Iya. Oh jadi oh iya Pak. Iya, kau mau membuat sesuatu kalau kau tidak melaporkan dia setujui bagaimana? Jadi kau mesti harus rancang dulu, ini yang saya mau buat Pak. Isu yang saya mau angkat ini. Dari 3 yang saya rencanakan, kira-kira mana yang pas dan cocok untuk Bapak setujui. Kan gitu. Jadi ditanyakan ke dia. Nah itu kau tulis secara tertulis. Setelah dia dapat, oh ini bagus. Yaitu untuk stroke, oke. Nah di situ tahapan kegiatannya kau membuat RAP atau membuat rancangan untuk mendapatkan persetujuan dari mentor dan atasan. Outputnya ya dapat setujuan dari dia, atasan dan mentor secara lisan dan tertulis. Itu sudah mesti harus mutlak itu. Setiap pembuatan aksi perubahan, mutlak itu mesti harus ada. Karena kalau kau tidak melapor, kau tidak dianggap bahwa membuat itu legal. Jadi ketika dia setujui, dia lisan dan tulisan, maka silakan Anda jalan. Jadi kalau salah jalanmu, kan dia yang akan mempertanggungjawabkan, dia yang akan mendampingimu. Kami coach cuma mau menyampaikan terkait dengan apa alur pikir yang akan dibuat oleh mentor untuk kamu kerjakan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya terlalu banyak bicara nanti bias yang ada di kepala hilang sendiri. Kamu tidak, jadi saya bicara sekedar untuk yang kamu pahami saja. Tapi berulang saya mesti harus sampaikan supaya makin banyak kamu dengarkan hal itu, makin cepat kamu dapatkan untuk kamu tuliskan. Ada lagi yang menjadi kendala? Tadi dari 3 sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih Pak. Kembali kasih. Jadi itu penyampaiannya seperti yang saya jelaskan ini, kamu besok itu. Supaya nyaman, tidak lagi lama-lama. Pas tang selesai materi. Satu lagi, siapa sih? Ada 4 kemarin. Nur sudah paham. Si Husni sudah paham. Siapa lagi ya? Irwanto, bagaimana Irwanto? Irwanto sudah paham ini yang mau dirangkai besok. Mulai dari nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik serta komitmen. Coba, berapa kegiatan yang kamu buat? 4. Jangan diam. Masuk dulu, screen dulu kau. Masuk, saya coba dengarkan. Pak? Iya. Ada 4, Pak. 4 kegiatan. 4 kegiatan apa semua? Pertama, melapor ke mentor Pak terkait rancangan aktualitas. Apa lagi? Yang kedua, melakukan penelitian ruangan penyimpanan obat.
Ya. Yang ketiga, pembuatan label obat, Pak. Oh, label obat. Oke. Yang ketiga. Yang keempat, penataan obat sesuai abjad, sesuai pembagiannya. Pak. Peletakan obat sesuai abjad ya. Ya, misalnya obat apa? Coba kasih contoh saya. Misalnya obat apa? Amoxicillin. Amoxicillin. Baru. Bukan, Pak. Jadi sesuai dengan nomor abjad ya? Iya. Amoxicillin. Iya. Tapi sudah paham bagaimana cara memasukkan kegiatan ke dalam nilai? Sudah? Ya. Kegiatan itu dimasukkan ke dalam agenda berapa? Tiga. Kalau yang pas di kegiatan pertama masuk di agenda apa dia? BOG. Agenda 3 apa? BOG. Oh. Kenapa dimasukkan BOG? Kenapa Anda masuk? Konsultasi, Pak. Oh, karena melakukan konsultasi ya, itu sudah paham. Oke, sip, aman ya. Seperti itu kira-kira ya. Kemarin kau semua nilai yang ada di akuntabilitas, kau narasikan luar biasa, dinarasikan. Saya bilang boleh begitu, tetapi harus betul-betul pas dengan isu yang mau diangkat ya. Selalu harus sesuai antara isu dan kegiatan kerjamu itu sih ya, tugas fungsimu. Karena itu indikatornya itu beda-beda tipis. Semua hampir sama bunyinya, hampir sama keterkaitannya. Tetapi ada yang cocok dan pas untuk dimasukkan ke dalam kita punya kegiatan dan isu yang kita angkat. Ya, seperti itu. Iya. Apa lagi? Ernest sudah? Aman Ernest? Aman, Ernest Pak. Aman. Ya aman, oke. Siapa yang belum? Husni sudah. Irwanto? Sudah? Sudah tadi ya? Yo. Putu masih ada yang mau ditanya? Tidak ada Pak, sudah Pak. Sudah jelas Pak. Oke, jadi besok itu kegiatan kalian sudah mesti harus terukur untuk bisa memasukkan nilai pada kegiatan, nilai pada tahapan kegiatan, dan outputnya harus jelas. Karena itu bukti fisik yang ketika kamu menghabituasikan, bisa kalian buktikan. Ya, paham ini? Sudah, berarti saya sudah agak sedikit lega terkait kalian sudah bisa memahami. Ya. Siapa lagi yang belum paham? Wahyu sudah Wahyu? Muhammad Taufik sudah? Pak, paham Pak. Iya, Randi bagaimana Randi? Paham sudah toh? Ya Pak, paham. Iya. David, paham sudah? David, mana suaramu? Paham Pak. Maaf ini ya. Suara lagi error Pak. Oh, saya punya suara yang error atau kau punya suara yang error? Saya punya Pak. Oh gitu. Jadi bagaimana? Pemahamanmu, saya mau dengar dulu sedikit pemahamanmu terkait dengan kegiatan yang kau buat, isu yang kau angkat. Kan begitu toh, isu yang diangkat, kegiatan yang dibuat, dan tahapan yang akan dirangkai untuk mendapatkan output yang istimewa. Silakan. Baca saja di situ supaya saya bisa mengukur sejauh mana yang kau baca. Jadi kalau mau baca itu ketika kamu dievaluasi, pandangan ke depan, jauh ke depan. Jadi seolah-olah kalian tidak membaca, ya. Ya Pak. Meski ada yang kalian baca, itu. Meski ada yang kalian baca, tapi kalian seolah-olah jangan membaca. Apa kamu tahu saya ingin membaca? Tidak. Tapi saya menyampaikan berdasarkan apa yang sedikit saya ketahui, supaya jelas. Dan itu akan terukur, nilaimu akan tinggi kalau kamu bisa menyampaikan secara detail dengan apa yang kamu buat, apa isu yang kamu angkat, apa rangkaian nilai yang kamu cantumkan, apa yang menjadi output dari hasil kinerjamu,
Itu yang dibutuhkan, ya. Kalau itu sudah lengkap, yang lain lewat, ya. Sudah di tangan itu 5S. Tahu 5S? 5S tahu 5S? Santai serius sukses sertifikatnya. Belum. Apa lagi? Betul. Apa coba? Saya mau dengar. Sudah jelas, Pak. Cuma nanti Pak. Santai apa? Santai serius sukses sertifikat. Yang satunya saya kurang tahu, Pak. Saya yang bilang sertifikat dibawa pulang, saya yang sampaikan. Kalau kamu suka dapatkan sertifikat, kan S. Yeah. Nama saya kan S lebih dulu, toh? Oh iya, Pak. Jadi oh iya. Saya masuk. Oh iya, betul. Paham. Santai serius sukses, sertifikat dibawa pulang, saya yang bilang. Kalau kamu sudah paham dan sudah mengerti, saya bilang kamu akan dapatkan sertifikat. Oh iya. Saya yang bilang, kalau kamu tidak paham dan tidak, kamu susah mendapatkan sertifikat. Itu S yang ke-7. Susah mendapatkan sertifikat. Itu ada yang mau ditanya? Tidak usah malu-malu. Pak mau tanya terkait tugas nanti, Pak. Itu kan kita tinggal lanjut ini, Pak, etika, komitmen mutu dan anti korupsi, atau mulai dari awal lagi akuntabilitas nasionalisme juga ditulis, Pak. Tidak usah, Pak. Sekarang tinggal dengar. Sekarang tinggal kamu satukan itu nilai yang keterkaitan antara akuntabilitas nasionalisme, boleh. Kalau ini yang 3 juga boleh, baru kamu nanti di asinkronus yang berikut baru disampaikan juga boleh. Tetapi ingat, rangkaian agenda 2 itu ada 5 mata pelatihan, kan? Kan ada 5. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi ini kan akhir dari merangkai antara akuntabilitas nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu serta anti korupsi. Kalau kamu sudah bisa, besok kan kita sudah bisa rangkai keseluruhan, toh? Sudah bisa, Pak. Ini saya punya, ya itu. Ya, Pak. Jadi sekarang kan saya tadi sudah nilai yang untuk asinkronus yang akuntabilitas dan nasionalisme. Ini kan tugas individu untuk etika, komitmen, dan besoknya itu kan kita sudah bisa rangkai keseluruhan, toh? Ya. Iya, seperti itu. Jadi nanti yang dikumpul, yang rangkaian saja tidak apa-apa, toh, Pak? Yang semuanya? Boleh. Oh, ya. Kan sudah kita tahu bahwa Anda sudah keseluruhan luruskan. Tinggal nanti disatukan nanti di asinkronus besok itu kan masuk kita jam 7 berapa? Besok tidak ada sinkronus, Pak. Hanya asinkronus saja, Pak. Jam 7. Ya. Sinkronus 7.30, toh? Iya. Sinkronusnya tidak ada, Pak. Sinkronusnya tidak ada, Pak. Asinkronus. Iya, Pak. Ada lagi yang masih bingung? Sampai jam berapa, host? 21 menit lagi, Pak. Oh, masih panjang. Nanti host ingatkan tinggal 5 menit setelah ini ya, supaya oke. Silakan, masih ada lagi, masih 21 menit lagi. Oh, panjang itu. Masih bisa bersintai-sintai untuk santai serius sukses ini. Supaya saya tidak terlalu berbusa-busa terkait dengan apa yang Anda pahami. Toh? Yang penting kuncinya ketika kegiatan dimasukkan di agenda 3, tahapan kegiatan masukkan di agenda 2. Hah? Lihat dia punya posisi kedudukan agenda. Kegiatan 1, dilihat urutan masuk di agenda 3, oke. Tentu tahapannya dikasih turun sedikit ke bawah supaya bisa saling bertautan dia. Masih ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan atau mau dibicarakan? Tidak usah malu-malu. Ada? Cobalah sampaikan apa yang masih kurang di suasana 21 menit ini.
Apalagi yang masih rasa-rasa kurang, dia punya kegiatan, bagaimana kalau dibikin begini Pak, kira-kira apa yang bisa saya tambahkan, apa yang saya bisa kurangi. Boleh Pak curhat, silakan. 21 menit ini, akan pemahaman untuk situasi dan kondisi ke depan. Tidak usah malu-malu, saya bisa berbagi. Apa kira-kira yang menjadi kendala dalam pembuatan rancangan aksi perubahan ini? Halo, kedengaran suara saya? Apa yang menjadi halangan? Apa yang menjadi halangan kalian dalam pembuatan aksi perubahan ini? Coba sedikit supaya kita bisa sharing. Tidak usah malu-malu. Kalau jaringan, oke, kita sama-sama ketahui. Kalau kemampuan, kita sama-sama ketahui kalian lebih mampu dari saya dan kalian bisa segala-galanya. Yang menjadi halangan bagaimana cara menyampaikan situasi dan kondisi untuk bisa tahu dan paham tentang apa yang kita tulis, itu yang saya mengharapkan. Karena dibutuhkan itu Anda tidak diam, tapi Anda menyampaikan apa yang Anda buat. Ini Anda mesti harus pahami ya. Jadi ketika Anda diam begini, saya diam, wah habis. Sementara yang dibutuhkan Anda bisa menyampaikan apa yang Anda buat itu terkait dengan situasi dan kondisi di tempat kerja. Itu. Jadi kalau Anda diam, Anda tidak bisa dapat menyampaikan apa yang Anda buat itu. Muhammad Taufik bagaimana? Apa kendala? Belum ada sih Pak. Belum ada kendala? Ya, alhamdulillah. Tapi sudah buat toh? Sudah Pak. Sudah Pak. Kemarin sudah dinilai juga sama Bapak. Iya, sudah ternilai. Jadi jangan dilihat, bukan masalah nilai itu biasa. Jadi bagaimana kita bisa mampu untuk menyampaikan itu yang utama, ya. Ya Pak. Sampaikan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi halangan, itu yang utama. Kalau itu sudah tersampaikan, sudah tersalurkan, yang lain lewat. Masih ada yang mau ditanyakan? Jangan diam. Sudah jelas ya Pak. Iya, maksudnya keterkaitan kejelasan itu cuman Anda yang miliki, tapi saya masih rasa ragu. Oh iya Pak. Pak. Saya inginkan itu betul-betul tertanam, tertuang, dan tersampaikan. Kamu sekarang bilang, oke, sudah jelas, oke sudah, tapi begitu muncul di LMS saya baca, aduh. Mereka bilang paham, tapi kok yang keluar harus bisa saling berkoordinasi dan konsultasi ya. Ya Pak. Supaya ketika ada yang kurang, saya punya ini saya sudah buat, tapi kok masih ada kendala, masih ada kekurangan. Mohon diinfokan apa yang perlu dan yang pas. Oh iya Pak. Kemarin setelah kirim cuma kirim di WA, tapi di LMS cuma 1 kali, nggak bisa terkirim kedua kali. Iya, cuma 1 kali ya. 1 kali bisa. Makanya kalau mau kirim jangan terburu-buru. Kan ada waktu itu berapa jam, 2-3 jam. Konsultasikan dulu Pak ya. Ya, konsultasikan dulu baru dikirim. Oh ya. Supaya pasti dan jangan main langsung taktik dikirim. Kenapa? Makanya kalian selalu mendapatkan nilai, kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Karena itu diamnya kalian ini, introvert-nya saya mesti harus push supaya bisa teratasi itu penyampaian. Begitu saya diam, kalian diam juga. Enggak bisa. Kalian mesti harus, Pak, bagaimana kalau begini. Nanti saya akan jelaskan. Kalau kalian diam ditanyakan, susah saya mau jelaskan dari awal, dari mana yang sudah
yang utama dan pertama itu ketika Anda bisa memasukkan nilai atau Anda bisa mau mendapatkan isu untuk diangkat ke dalam aksi perubahan, Anda bisa memasukkan nilai. Ketika Anda sudah bisa memasukkan nilai, Anda lihat indikator yang pas dengan tugas fungsi dan isu yang diangkat, itu sudah keren. Ingat, di setiap kegiatan mesti harus lebih dari 4. Karena kalau kurang dari 4, Anda punya nilai kurang juga. Tetapi kalau ketika Anda angkat 4 atau lebih dari 4, pas dia. Kalau tahapan kegiatan, dia ketergantungan ke dalam kegiatan. Kalau dia di kegiatan satu, kalau kamu mau tulis ada 3 kegiatan, ada tahapan kegiatan, boleh. Cuman harus betul-betul terkait dengan nilai-nilai dasar aparat sipil negara yang tertuang di mata pelatihan aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tiada kendala toh? Halo, tiada kendala? Apa saya lihat sudah mulai loyo ini? Siapa yang masih ragu dan bimbang dengan penulisannya terkait dengan isu yang dia angkat dan nilai yang akan dia masukkan? Siapa? Tidak usah malu-malu. Sampaikan, coba. Ada? Ada. Yang kayaknya masih ragu-ragu dengan isu yang diangkat, memasukkan nilai dan keterkaitan nilai itu. Jadi mesti harus jelas ini, ada analisis dampak terkait dengan isu yang diangkat. Ada lokus dan ada fokus. Paham dengan ada lokus dan fokus? Paham? Kalau belum paham, bilang belum paham supaya kita kalau paham, macam ya, lokus dan fokus itu ketika Anda bekerja di Madani atau di rumah sakit, Anda lokusnya di rumah sakit. Yang mau diangkat apa? Dalam apa? Perbaikan lingkungan pelayanan kantor atau perbaikan lingkungan pelayanan, itu fokusnya di situ ya. Jadi lokusnya itu tempat, fokusnya apa? Ya, pelayanan. Oke, pelayanan Pak. Itu ya. Harus jelas itu. Oh ya. Kalau macam sekolah pendidikan, dia misalnya melaksanakan kegiatan di SMP, misalnya ini SMP Negeri 1 Parimo misalnya, atau Negeri 1 Palu, itu lokusnya ya. Fokusnya terkait dengan mata pelatihan atau mata pelajaran matematika, agama, itu yang maksud saya ya. Ini cuma contoh supaya kita tahu jelas fokusnya di mana, lokusnya di mana ya. Jadi tempat dan jelas untuk memasukkan. Ada lagi yang belum jelas? Masih ada yang belum jelas? Kenapa diam, saudara? Tidak usah malu-malu, kita semua bersaudara. Ingat 5S, santai, serius, sukses, sertifikat dibawa pulang. Saya yang bilang. Ada yang bingung? Nur, sudah bingung lagi? Nur, sudah bingung? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sampaikan.
Iya. Jelas ya? Oke. Siapa lagi yang bingung? Iswanto sudah jelas? Tidak kedengaran suaramu, Iswanto. Iya, kalau sudah jelas, ya besok tidak ada kendala ya, karena kalian yang bilang jelas. Oke. Wahyu aman? Wahyu. Iya Pak, alhamdulillah sudah agak paham Pak dari pencerahan yang disampaikan Bapak. Terima kasih. Siapa lagi yang belum paham? Itu sudah. Muhammad Taufikul sudah ya. Aman kalau sebegitu tinggal kalian bayangkan saja apa yang menjadi isu yang kalian angkat itu betul-betul sudah dipikirkan dan sudah ditanyakan kepada mentor. Karena yang utama dan yang pertama itu Anda berkonsultasi dengan mentor. Kalau Anda sudah berkonsultasi dengan mentor dan mentor sudah mensetujui lisan dan tulisan, aman. Tinggal Anda menulis, buatkan dia punya kegiatan, buatkan dia punya tahapan, outputnya itu yang akan menjadi pengukur sejauh mana kalian berbuat, kalian mau tuliskan, kalian mau sampaikan, harus ada bukti. Bukti fisiknya mana? Ini Pak. Kemarin ketika saya buat isu dan kegiatannya ini, tahapan kegiatannya ini, output kegiatannya ini, semua saya videokan. Oh, lebih keren. Semua ada dalam foto atau ada dalam leaflet yang semuanya itu bisa saya tampilkan Pak. Mohon izin 3 menit saya sampaikan. Itu keren. Yang begitu-begitu itu yang diharapkan dan yang dibutuhkan oleh instansi terkait dengan apa yang Anda mau buat. Kadang-kadang kita mau buat cuma pintar nulis doang, bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi begitu ditanya bukti, mana buktinya? Oh, buktinya masih ada di sekolah Pak. Oh, buktinya masih ada di rumah sakit. Kalau seperti itu. Jadi harus betul-betul dipahami dan dimengerti. Ya. Ya, suaramu tidak kedengaran. Ada yang bersuara tapi tidak terlalu kedengaran jelas. Siapa lagi yang mau ingin menyampaikan unek-unek? Kita curhat saja. Curhat saja boleh, silakan. Waktunya masih tinggal berapa menit lagi? 7 menit lagi. Sampai jam 3 toh? 6 menit lagi Pak. Ya? 6 menit lagi. Ya, 6 menit sampai 7 menit lagi. Silakan kita bercurhat ria dulu. Terkait dengan apa yang menjadi unek-unek di dalam hati dan pikiran. Tidak usah malu-malu. Pak, bagaimana kalau saya bikin begini. Boleh, silakan seperti itu curhat. Tidak usah malu-malu. 1 orang 2 menit. Ingat besok itu mesti harus sudah jadi ya. Barang jadi yang saya dapat. Karena saya tanya kalian sudah pada mengaku paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi besok ya mudah-mudahan barang jadi. Apa yang dilapal-lapalkan itu? Apa yang dilapalkan? Lagi buat orak-orak Pak. Lagi buat orak-orak coret-coretan untuk ini Pak. Konsep Pak.
bentuk yang apa yang dikonsepkan? Kalau saya ini Pak mempersiapkan alat dan bahan untuk media informasi. Kemudian outputnya itu mendapatkan alat dan bahan. Kemudian masuk di... Tunggu. Ulang dulu, putus-putus suram. Oh ya Pak. Ini Pak, kegiatannya kan membuat media informasi. Kemudian tahapan kegiatannya mempersiapkan alat dan bahan untuk media informasi. Itu tahapan kegiatannya Pak. Iya. Kemudian outputnya itu mendapatkan alat dan bahan untuk media informasi. Itu outputnya Pak, hasilnya. Lalu bukan mendapatkan. Tapi Pak, bukan mendapatkan. Ketika kamu sudah mempersiapkan, dengarkan saya dulu sedikit. Ya, saya Pak. sudah paham apa yang maksudnya. Ya Pak. Ya, ketika Anda sudah persiapkan, outputnya itu kesiapan bahan itu untuk diapakan itu kesiapan bahan untuk kesiapan itu output. Jadi kesiapan alat dan kamu sudah siap. Kesiapan alat dan bahan itu tahapan deh. Ya. Oh ya Pak. Ya. Sekarang setelah Anda siap, Anda outputnya untuk digunakan untuk apa? Oh, kesiapan alat itu untuk digunakan. Ya. Outputnya kesiapan bahan itu untuk digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan atau mau apa dia. Ya. Itu maksudnya output. Apalagi yang tertuang di situ? Apa sebutkan supaya saya bisa. Terus yang kedua Pak, melakukan kunjungan ke ruang rawat pasien. Kemudian outputnya perawat mendapatkan informasi, media informasi, stok darah. Stok darah. Mendapatkan respon informasi terkait dengan donor darah. Dengan donor darah. Oh iya Pak. Gampang terus, dia kalau sudah terangkai. Ya, terus nanti dikaitkan ke nilai-nilainya Pak. Akuntabilitas, itu tanggung jawab. Kemudian nasionalisme, religius. Ya. Di akuntabilitas kemarin kau tulis 7. Ya, 7 dia punya. 3 Pak. 3, yang 3 yang pas. Ya, 3 yang pas. 3 yang masuk, tidak semua harus masuk. Ya. Itulah. Ya. Itu makanya itu yang saya bilang tanggung jawab itu ya itu cara bagaimana Anda memasukkan ke dalam. Ya Pak. Iya, memasukkan ke dalam tahapan kegiatan nilai itu dimasukkan ya itu tadi. Kalau 3 ya 3 betul konsisten. Ya, 3 Pak. Itu yang dimaksud dengan konsisten. Ya Pak. Oke, sudah seperti itu sudah aman. Apalagi yang terakhir coba kegiatan yang terakhir apa? Belum saya. Oh, belum Pak. Baru 3. Baru 3. Tahapan yang terakhir apa? Tahapan yang terakhir apa? Yang tahapan yang terakhir yang direncanakan. Tahapan yang terakhir dari 3 itu tadi kegiatan 3 itu. Setelah mengunjungi pasien apa? Kan mengunjungi pasien tadi yang kedua, toh? Iya, Pak. Ya, setelah mengunjungi pasien apa? Terkait dengan memberi informasi. Ketika mereka mendapatkan informasi, apa kira-kira dipikirkan? Jadi teman yang lain saling berkonsultasi ya. Teman yang lain itu harus saling berkonsultasi supaya tidak bias dalam penulisan ya. Wahyu sama siapa tadi Muhammad ada 4 orang ya. 4
beberapa orang harus bisa saling berkonsultasi dengan teman supaya tidak bias dalam penulisan. Sudah mau selesai. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kata barat ya. Bangkok yang barat ya. Kembali ke Mas Afgan yang ganteng.